Halo Bang Bro, berbicara mengenai Korea Utara, pasti pemikiran kalian tentang kediktatoran pemimpin negara tersebut. Tapi, pasti pemimpin korut ini memiliki kebaikan yang kalian tidak ketahui. Kebaikan apa yang ada pada pemimpin Korea Utara tersebut? Kita bahas di akhir video. Pertama, kita akan membahas perihal kehidupan sebenarnya di korut. Apakah masyarakat Korea Utara tidak pernah berniat menggulingkan Kim Jong-un? Karena dinasti Kim sudah sangat kuat. Bahkan semenjak berdirinya negara Korea, dinasti ini sudah mencengkram setiap sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Korea Utara. Maka sangat sulit bagi rakyat untuk menggulingkan dinasti Kim. Jangankan mengkudeta, mengkritik pemerintah sama saja dengan mengundang kematian. Tidak banyak pilihan bagi warga Korea Utara. Keluarga Kim sudah dikultus layaknya dewa terkhusus pendiri negara Kim Il-sung. Jadi jangan pernah berharap rakyat korut mengkudeta pemimpinnya. Bagi rakyat korut yang sudah jenuh dengan kondisi negara, memilih kabur ke luar negeri seperti Cina dan Korea Selatan, yang menurut mereka masih lebih baik dibanding memprakarsai upaya kudeta. Untuk mengkudeta seorang kepala negara dibutuhkan dukungan militer atau setidaknya ada tokoh sentral yang dijadikan sebagai simbol perjuangan untuk menentang dinasti Kim, yang kebetulan semua sudah disingkirkan oleh pendahulunya, yakni Kim Jong-il dan kakek Kim Jong-un, Kim Il-sung. Adapun saudara tiri Kim Jong-un, Kim Jong-nam yang disinyalir sebagai lawan politik Kim Jong-un sudah tewas karena diracun. Intinya sangat sulit untuk mengkudeta Kim Jong-un. Dinasti Kim memiliki kontrol penuh atas negara, baik militer, politik, ekonomi, dan media yang semuanya digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dinasti Kim. Apakah masyarakat Korea Utara bahagia di bawah kepemimpinan Kim Jong-un? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, ada baiknya menonton video tentang warga Korea Utara yang melarikan diri dari negaranya, mencari perlindungan ke Korea Selatan. Salah satu yang saya rekomendasikan channel Asian Boss mengcover kisah para warga pelarian dari Korea Utara sebagai kisah. Saya cukup terkejut saat melihat video ini. Ada hal-hal yang selama ini di luar perkiraan kita semua Bang Bro. Sebagai orang yang tidak tahu menahu dan hanya mengira-kira seperti apa hidup di Korea Utara. Hal yang cukup bertolak belakang dari pemikiran kita selama ini. Karena mereka sangat terisolasi dan tidak tahu menahu kehidupan di luar negaranya, masyarakat di Korea Utara cenderung bahagia dengan kepemimpinan Kim Jong-un. Sejak kepemimpinan kakek dan ayahnya, masyarakat Korea Utara sudah dicuci otaknya bahwa kehidupan mereka jauh lebih baik dibanding dengan saudara mereka di Korea Selatan. Hidup mereka terjamin, mudah mencari pekerjaan, anak-anak tidak perlu belajar dari pagi sampai malam, mereka bermain setelah sekolah, dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa Kim Jong-un adalah pemimpin yang progresif, memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dibanding pendahulunya, dekat dengan rakyat. Saya pikir ini karena dia belajar di luar Korea dan dia tahu bagaimana pencitraan yang baik di depan rakyatnya. Jika dibandingkan negara lain, Korea Utara tentu tertinggal banyak. Tapi bagi masyarakatnya, sedikit demi sedikit negara mereka mulai berkembang atau berproses dalam teknologi. Ini membuat mereka berpikir bahwa Kim Jong-un adalah pemimpin yang inovatif. Masih muda tapi sudah bisa memimpin pemerintahan. Bahkan salah satu narasumber di channel tersebut mengatakan walau miskin, kami bahagia. Mereka yang tidak bahagia dan memutuskan untuk kabur adalah warga Korea Utara yang cenderung sudah pernah bersinggungan dengan dunia luar. Baik secara langsung maupun tidak langsung, misal diam-diam menonton drama Korea dan akhirnya menyadari serta mengetahui bagaimana kondisi negara mereka sebenarnya. Mereka yang menjadi narasumber juga membandingkan kondisi di Korea Utara dan Selatan. Kesimpulan dari video tersebut, kebahagiaan adalah hal yang subjektif dan sangat tergantung dari lingkungan, serta apa yang dialami oleh orang yang bersangkutan. Korea Selatan lebih makmur dibanding Korea Utara, tapi para defektor mengatakan bahwa warga Korea Selatan tidak bahagia karena hidup mereka habis untuk bekerja dan mengejar materi. Mereka juga mengatakan kehidupan di Korea Utara lebih bahagia walaupun miskin. Kalau warga Korea Utara melihat dengan gamblang apa yang ada di luar negara mereka, bisa jadi mereka akan menyadari kondisi mereka dan menjadi tidak akan bahagia. Tapi saat mereka merasakan hidup di luar Korea Utara,
belum tentu juga mereka bisa langsung merasakan kebahagiaan. Intinya, kalau kita bukan warga asli Korea Utara yang tinggal di negara tersebut, sebaiknya tidak membuat kesimpulan tanpa referensi langsung dari warga asli. Banyak orang di dunia hanya mengenal sikap otoriter Presiden Korea Utara Kim Jong-un, salah satunya menyangkut eksekusi mati. Namun siapa sangka sosok yang terkenal kejam itu justru punya sisi baik yang jarang diketahui publik. Berikut adalah daftar kebaikan Kim Jong-un yang jarang diketahui publik. Kim Jong-un membangunkan 50.000 rumah gratis bagi warganya. Tanpa tapera, Kim Jong-un bangun 50.000 rumah gratis warga Korea Utara. Program iuran tapera bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia memiliki rumah yang layak dengan menggunakan dana yang terkumpul dari iuran tersebut. Namun, program perumahan bukan hanya menjadi perhatian di Indonesia. Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un juga memiliki program serupa, namun dengan pendekatan yang berbeda. Dikutip dari Straits Times, di Korea Utara, pembangunan rumah untuk warga tidak memerlukan potongan iuran dari gaji mereka. Rencana ambisius ini ditargetkan selesai pada tahun 2025. Hingga saat ini, sekitar 10.000 unit rumah gratis telah selesai dibangun dengan seremonial pemotongan pita yang dihadiri oleh Kim Jong-un pada 17 April 2024 di distrik Hwasong, Pyongyang. Proyek ini merupakan bagian dari prioritas Partai Pekerja Korea Utara untuk menyediakan hunian vertikal atau apartemen bagi warganya dan menjadikan Pyongyang sebagai kota yang terkenal di dunia. Kim Jong-un menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan usaha negara untuk menyediakan fasilitas yang layak bagi rakyatnya tanpa membebani mereka dengan biaya tambahan. Indonesia dan Korea Utara memang berbeda cara untuk mensejahterakan rakyatnya. Kedua program ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan perumahan bagi warga, namun metode yang digunakan berbeda. Di Indonesia, tapera mengumpulkan dana dari iuran karyawan yang kemudian digunakan untuk pembangunan rumah. Sementara itu di Korea Utara, pemerintah sepenuhnya membiayai proyek perumahan tersebut tanpa meminta kontribusi finansial dari warganya. Perbandingan ini menyoroti pendekatan yang berbeda dari kedua negara dalam menangani masalah perumahan. Di satu sisi, tapera di Indonesia memanfaatkan kontribusi warga untuk mencapai tujuan bersama, sementara di sisi lain, Korea Utara mengandalkan sumber daya negara untuk menyediakan rumah gratis bagi rakyatnya. Meskipun metode dan sumber pendanaan berbeda, kedua program ini menunjukkan komitmen masing-masing pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warganya melalui penyediaan perumahan yang layak. Selanjutnya, Kim Jong-un pernah mengampuni pengkhianat. Sudah bukan rahasia lagi bahwa para pengkhianat di Korea Utara rata-rata akan dieksekusi mati. Tapi ternyata tidak semuanya. Kim Jong-un juga pernah mengampuni beberapa pengkhianat Korea Utara. Salah satunya bahkan seseorang berkebangsaan Jepang. Dia adalah Kenji Fujimoto, mantan pengasuh Kim Jong-un semasa kecil, dan koki Sus Kim Jong-il, pemimpin Korea Utara kedua. Setia dengan istrinya. Kim Jong-un memiliki sikap berbeda dengan dua pemimpin Korea Utara terdahulu, Kim Il-sung kakeknya dan Kim Jong-il ayahnya. Kim Il-sung diketahui menikah sebanyak 2 kali dan memiliki 6 anak dari 2 pernikahannya itu. Kim Jong-il diketahui memiliki 4 istri yang beberapa kali pernah bergantian menjadi ibu negara. Tapi Kim Jong-un berbeda. Sejak kecil dia sudah sangat menjaga jarak terhadap wanita. Bahkan Kim Jong-un cenderung tidak bisa terlalu akrab dengan wanita. Pernikahan Kim Jong-un dengan Ri Sol-ju telah berjalan lebih dari 10 tahun, tetapi keduanya jauh dari kabar negatif. Bahkan tidak ada laporan apapun memiliki selir atau semacamnya. Tidak pandang bulu soal korupsi. Kim Jong diketahui sangat membenci koruptor. Para koruptor akan dieksekusi dan tidak memandang siapa koruptor itu. Bahkan apabila koruptornya adalah anggota keluarganya, maka tetap akan dieksekusi. Kim Jong-un dukung Islam. Korea Utara mungkin bukan negara mayoritas Muslim, namun di sana umat Islam bisa hidup beragama dengan nyaman. Bahkan Kim membebaskan siapapun untuk menganut agama pilihannya termasuk Islam.
Bukti jika Kim sangat menerima Islam adalah dibangunnya sebuah masjid yang terletak di salah satu sudut kota Pyongyang. Tak hanya itu, secara lisan Kim pernah menyinggung jika di negaranya setiap orang bebas memeluk keyakinan tertentu. Upaya untuk merusak Korut dengan fitnah adalah tindakan tidak masuk akal, termasuk dengan menuduh di Korut tidak ada kebebasan beragama. Itu benar-benar tidak masuk akal. Sepenuhnya kami menjamin kebebasan berkeyakinan setiap warga negara, ungkap Kim. Nah, Bang Bro, gimana pendapat kalian? Mungkin itu sedikit informasi dari kami. Kami telah banyak membahas seputar negara Korea Utara serta pemimpin mereka Kim Jong-un. Silakan tonton video kami seputar negara Korea Utara. Sekian dulu ulasan terbaru kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video kami, silakan like, comment, subscribe. Serta sebarkan ke teman-teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kamu tahu. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.